Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Novanti Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya diberi tugas dari mata kuliah Teori Komunikasi, yaitu membuat PowerPoint tentang teori disonansi kognitif. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih teori komunikasi. Teori komunikasi ditemukan oleh Harold Laswell, yaitu merupakan teori komunikasi yang ditemukan di tahun 1948, menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan who, says what, and which channel, to whom, and with what effect. And next, saya akan menjelaskan tentang diri dan pesan. Apa sih diri dan pesan itu? Diri dan pesan itu adalah sebuah pencapaian makna, hal penting dalam kehidupan kita yang memahami pesan dan turut menciptakan makna adalah inti dari sebuah proses komunikasi. Memproses makna merupakan hal terpenting dalam bagian pertama teori yang berlabel diri dan pesan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan teori apa saja yang menyoroti dari diri dan pesan. Yang pertama adalah teori interaksi simbolis, yaitu teori yang meneliti interaksi antara diri dan masyarakat. Yang kedua adalah teori manajemen makna terkoordinasi, menyatakan bahwa orang yang menerapkan seperangkat aturan pribadi untuk memahami situasi sosial. Yang ketiga adalah teori disonansi kognitif, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola makna dan ketidaknyamanan orang yang merasa ketika keyakinan yang bertentangan. Yang keempat adalah teori pelanggaran harapan, yaitu teori ini khusus dipelajari untuk seseorang melakukan sesuatu yang berbeda atau tidak sesuai harapan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teori dari teori disonansi kognitif. Sejarah dari teori disonansi kognitif pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Leon Festinger pada tahun 1957, yang dilatar belakangi oleh penelitian pada peristiwa gempa yang sangat parah di India di tahun 1936. Pengertian dari teori disonansi kognitif sendiri, disonansi adalah sebutan untuk ketidakseimbangan, konsonansi adalah sebutan untuk keseimbangan, dan kognisi adalah kepercayaan tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir. Apa yang dimaksud dengan disonansi kognitif? Ini menurut Festinger di tahun 1957 adalah menemukan diri mereka sendiri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang mereka pegang. Yang kedua dari Brown di tahun 1965, yaitu keadaan disonansi kognitif dikatakan sebagai keadaan ketidaknyamanan psikologis atau ketegangan yang memotivasi usaha-usaha untuk mencapai konsonan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip dari teori disonansi kognitif. Yang pertama, di sini saya tuliskan ada tingkat disonansi. Yang kedua adalah mengatasi disonansi. Yang ketiga adalah disonansi kognitif dan persepsi. Dan yang terakhir adalah pembenaran minimal. Apa aja itu maksudnya? Di sini saya akan menjelaskan tentang proses disonansi kognitif. Di proses disonansi kognitif, yang pertama adalah sikap, pikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dari kita sendiri sehingga menghasilkan perasaan disonansi. Perasaan disonansi itu akan menghasilkan gairah yang tidak menyenangkan dan dikurangi oleh perubahan yang menghilangkan inkonsistensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asumsi teori disonansi kognitif. Yang pertama, asumsinya adalah manusia menginginkan konsistensi dalam keyakinan dan perilaku mereka.
Yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Yang ketiga, disonansi adalah keadaan berlawanan yang mendorong orang bertindak dengan efek terukur. Dan yang terakhir adalah disonansi memotivasi upaya untuk mencapai harmoni dan upaya ke arah pengurangan disonansi. Slide yang selanjutnya adalah konsep kunci teori disonansi kognitif, yaitu teori ini memungkinkan adanya 3 hubungan, yaitu hubungan konsonan, hubungan disonan, dan hubungan tidak relevan. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan konsonan. Hubungan konsonan merupakan hubungan di antara dua elemen yang berbeda yang berada pada posisi seimbang antara satu dan lainnya. Hubungan disonan menyatakan bahwa adanya ketidakseimbangan antara elemen satu dengan lainnya. Hal ini menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam diri seseorang. Dan selanjutnya ada hubungan tidak relevan, adalah ketika elemen-elemen yang tersedia tidak memiliki makna hubungan antara satu dengan lainnya, sehingga tidak memiliki dampak yang berarti bagi kognisi seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat disonansi. Tingkat disonansi ada 3, tingkat kepentingan, rasio disonansi, dan rasionalitas. Tingkat kepentingan, semakin tidak penting satu hal bagi kita, tingkat disonansi yang dirasakan akan semakin sedikit. Yang kedua adalah rasio disonansi. Apabila jumlah kognisi yang disonan lebih besar daripada jumlah kognisi yang konsonan, maka rasionya akan negatif. Yang ketiga, rasionalitas, yaitu semakin banyak alasan yang dimiliki untuk menjelaskan inkonsistensi yang terjadi, semakin sedikit disonansi yang dirasakan. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih mengatasi disonansi. Yang pertama adalah menambah keyakinan konsonan kita. Yang kedua, mengurangi pentingnya keyakinan disonan kita. Dan yang terakhir adalah mengubah keyakinan kita untuk tampaknya menghilangkan disonansi dalam beberapa cara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembenaran minimal. Pembenaran minimal ini adalah percobaan dari Festinger and Clark-Smith. Pembenaran minimal lebih berfokus pada perubahan sikap, perubahan perilaku, karena konsepnya mengakui bahwa perilaku dapat diubah dengan menawarkan seseorang banyak uang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan disonansi kognitif dan persepsi. Secara khusus, teori disonansi kognitif berkaitan dengan proses pemaparan selektif, perhatian selektif, interpretasi selektif, dan retensi selektif. Karena teori ini memprediksi bahwa orang akan menghindari informasi yang meningkatkan disonansi. 1, 2, 3, come on! Ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu tentang exposure selektif atau mencari informasi yang konsisten. Kedua, perhatian selektif, interpretasi selektif, dan retensi selektif. Saya akan menjelaskan satu persatu. Exposure selektif adalah metode ini untuk mengurangi disonansi dengan mencari informasi yang konsisten. Yang kedua adalah perhatian selektif, yaitu metode ini untuk mengurangi disonansi dengan memperhatikan informasi yang konsisten. Yang ketiga adalah interpretasi selektif, adalah metode ini untuk mengurangi disonansi dengan menginterpretasikan informasi yang ambigu sehingga menjadi konsisten. Yang keempat adalah
retensi selektif, yaitu metode ini untuk mengurangi disonansi dengan mengingat informasi yang konsisten. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori disonansi kognitif dan persuasi. Banyak penelitian Festinger berikutnya lebih berfokus pada persuasi, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Beberapa studi meneliti penyesalan pembeli, yaitu disonansi penyesalan pasca keputusan pembeli terkait dengan pembelian. Berikut adalah contoh kasusnya. Ini saya mengambil dari pasangan gay yang menyelenggarakan perkawinannya di Malaysia. Silakan dilihat contohnya. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Analisis yang saya dapatkan dari gambar tersebut berdasarkan teori yang saya bahas adalah, yang pertama adalah Neo mendapati bahwa dirinya memiliki orientasi seks berbeda. Yang kedua, ini jelas bertentangan dengan agamanya, yaitu Kristen. Yang ketiga, sehingga menimbulkan disonansi. Yang pertama, ingin menaati peraturan agama. Yang kedua, tidak bisa memungkiri orientasi seksnya. Analisis yang kedua berdasarkan teori. Yang pertama adalah asumsi dasar teori disonansi kognitif. Manusia memiliki hasrat akan adanya konsistensi. Yang kedua adalah Neo berusaha untuk mengatasi disonansi. Yang pertama adalah mengikuti peraturan agamanya dengan menyudahi hubungan, mempertahankan hubungan sesama jenisnya tersebut dan mengabaikan peraturan agamanya. Dan yang terakhir, memilih untuk menghapus disonansi dengan mengabaikan peraturan agama dan melanjutkan hubungan. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.